Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik napas perlahan dan izinkan dirimu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Di saat ini, tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang harus dibuktikan. Hanya ada kamu dan kesadaran bahwa hidup ini sedang berlangsung di hadapan Allah. Pernahkah kita bertanya apakah ibadah hanya terjadi saat kita berdoa, ataukah ia seharusnya mengalir dalam setiap detik keberadaan kita? Di balik kesibukan, ada panggilan yang lembut namun dalam, memanggil hati untuk kembali sadar. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan keheningan yang jujur. Video ini bukan untuk mengajarkan, melainkan mengajak merenung. Bukan untuk menggurui, tetapi untuk menemani. Jika hatimu sedang lelah, jika jiwamu sedang mencari makna, mungkin ini bukan kebetulan. Duduklah dengan tenang, buka ruang di dalam batin, dan biarkan kesadaran perlahan menyala. Karena bisa jadi ibadah sejati telah lama menunggumu dalam diam. Bab 1. Ketika ibadah tak lagi terlihat. Ibadah seringkali dipahami sebagai sesuatu yang tampak di mata manusia, terikat pada gerakan, bacaan, dan waktu-waktu tertentu yang telah disepakati. Namun di balik semua itu, ada lapisan yang jauh lebih dalam dan lebih sunyi. Tempat ibadah tidak lagi membutuhkan bentuk. Di sana, ibadah bukan tentang apa yang dilakukan tubuh, melainkan tentang kehadiran hati. Ketika kesadaran mulai terjaga, seseorang menyadari bahwa menghadap Allah tidak selalu berarti berdiri atau bersujud secara fisik, tetapi menyadari bahwa dirinya selalu berada dalam pandangannya. Kesadaran inilah yang perlahan mengubah cara memandang hidup, karena setiap detik menjadi ruang perjumpaan dengan Yang Maha Ada. Pada tahap ini, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan sebagai kebutuhan jiwa. Hati mulai merasakan bahwa jauh dari Allah adalah penderitaan, meski dunia tampak tersenyum. Dekat kepadanya terasa menenangkan, meski hidup sedang diuji. Orang yang sampai pada pemahaman ini tidak sibuk menghitung pahala, karena yang ia cari bukan imbalan, melainkan kedekatan. Ia mulai memahami bahwa ibadah sejati bukan untuk mengubah pandangan Allah terhadap dirinya, tetapi untuk mengubah pandangannya terhadap Allah dan terhadap dirinya sendiri. Dari sini, lahirlah kelembutan batin yang tidak dibuat-buat. Kesadaran makrifat tumbuh bukan dari rasa bangga, melainkan dari rasa butuh yang sangat dalam. Seseorang mulai menyadari betapa rapuhnya dirinya tanpa penjagaan Tuhan, betapa kosongnya hidup jika hanya diisi oleh ambisi dunia. Kesadaran ini tidak datang melalui ceramah panjang semata, tetapi seringkali melalui pengalaman jatuh, kehilangan, dan kelelahan yang tidak bisa ditolong oleh apapun selain berserah. Dalam titik itu, hati belajar diam, dan dalam diam itulah ia mulai mendengar bisikan hikmah yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk keinginan. Ketika ibadah tidak lagi terlihat, seseorang berhenti sibuk menilai ibadah orang lain. Ia tahu bahwa yang tampak belum tentu hidup dan yang sunyi belum tentu kosong. Ia belajar menjaga niat lebih dari menjaga citra, menjaga keikhlasan lebih dari menjaga penilaian manusia. Kesadarannya membuat ia berhati-hati dalam setiap langkah, bukan karena takut pada makhluk, tetapi karena ingin menjaga adab di hadapan Allah. Bahkan dalam kesalahan, ia segera kembali, karena ia paham bahwa kembali adalah bagian dari ibadah yang paling dicintai. Disinilah awal dari ibadah yang mengalir tanpa henti. Bukan ibadah yang melelahkan jiwa, tetapi ibadah yang justru menghidupkannya. Setiap napas menjadi pengingat, setiap peristiwa menjadi pelajaran, dan setiap keadaan menjadi undangan untuk sadar. Hidup tidak lagi dipisahkan dari Tuhan, karena kesadaran telah menyatu dalam pandangan. Dan ketika seseorang hidup dalam kesadaran seperti ini, ia tidak sedang menuju Allah, melainkan menyadari bahwa sejak awal ia tidak pernah benar-benar jauh darinya. Bab 2. Tauhid yang dihidupi bukan sekadar dipercaya. Tauhid sering berhenti di keyakinan, belum menjelma menjadi kesadaran. Banyak hati yang mengucapkan keesaan Allah, namun dalam kesehariannya masih menggantungkan rasa aman, harap, dan takut kepada selainnya. Tauhid yang sejati bukan hanya pengakuan bahwa Allah itu esa, melainkan kesadaran mendalam
bahwa tidak ada satupun kejadian yang berdiri sendiri tanpa kehendaknya. Bahkan pikiran yang melintas, perasaan yang datang dan pergi, serta langkah yang diambil, semuanya berada dalam genggaman kuasanya. Ketika kesadaran ini mulai hidup, hati perlahan berhenti gelisah terhadap hal-hal yang berada di luar kendalinya. Tauhid yang dihidupi membuat seseorang memandang sebab dan akibat dengan cara yang berbeda. Ia tetap berusaha, namun tidak menyembah usahanya. Ia tetap merencanakan, namun tidak menggantungkan keselamatan pada rencananya. Ia memahami bahwa sebab hanyalah jalan, bukan penentu. Yang menentukan adalah Allah yang Maha mengetahui apa yang tampak dan tersembunyi. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang tidak mudah goyah, karena sandaran hidupnya bukan lagi pada sesuatu yang bisa runtuh, melainkan pada zat yang tidak pernah berubah. Dalam tauhid yang hidup, pujian tidak membuat tinggi dan celaan tidak membuat jatuh. Hati belajar menempatkan manusia pada porsinya, sebagai sesama makhluk yang sama-sama lemah dan membutuhkan rahmat. Seseorang tidak lagi merasa harus selalu dimengerti, karena ia tahu bahwa yang paling memahami dirinya adalah Allah. Ia juga tidak terlalu kecewa ketika harapannya pada manusia runtuh, sebab sejak awal ia tidak meletakkan harapan tertingginya di sana. Dari sini lahir kebebasan batin yang halus, kebebasan dari ketergantungan yang membelenggu jiwa. Tauhid yang meresap ke dalam kesadaran juga mengubah cara seseorang memandang ujian dan nikmat. Ujian tidak lagi dianggap sebagai hukuman semata, dan nikmat tidak lagi dianggap sebagai bukti cinta tanpa syarat. Keduanya dipahami sebagai cara Allah mendidik hati, membersihkan niat, dan mengarahkan kembali pandangan kepadanya. Dalam kesadaran ini, seseorang belajar bertanya, bukan mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang ingin Allah ajarkan melalui ini. Pertanyaan yang lembut ini membuka pintu hikmah yang tidak bisa diakses oleh keluhan. Ketika tauhid benar-benar dihidupi, hidup tidak lagi terasa terpecah antara urusan dunia dan urusan akhirat. Segalanya menjadi satu tarikan napas yang utuh. Bekerja menjadi amanah, bersabar menjadi ibadah, dan menerima takdir menjadi bentuk pengakuan paling jujur atas keesaan Allah. Inilah tauhid yang tidak hanya diyakini, tetapi dirasakan. Tidak hanya diucapkan, tetapi dijalani. Dan dari tauhid seperti inilah, ibadah mengalir tanpa henti, karena hati telah menetap pada satu sandaran yang tidak pernah mengecewakan. Bab 3. Makrifat. Mengenal tanpa merasa memiliki. Makrifat bukanlah puncak pengetahuan, melainkan awal dari kesadaran yang sunyi. Ia tidak datang kepada mereka yang merasa telah tahu, tetapi kepada hati yang berani mengakui ketidaktahuannya. Dalam makrifat, seseorang tidak lagi sibuk membicarakan Tuhan, karena ia mulai belajar merasakan kehadirannya. Bukan dengan indera, bukan dengan logika, tetapi dengan kejernihan batin yang perlahan dibersihkan dari keakuan. Pada titik ini, seseorang menyadari bahwa mengenal Allah bukan berarti memahami hakikatnya, melainkan menyadari keterbatasan diri di hadapan kebesarannya. Orang yang menapaki jalan makrifat mulai merasakan perubahan halus dalam cara ia memandang hidup. Ia tidak lagi bertanya di mana Allah berada, karena pertanyaan itu muncul dari jarak yang diciptakan oleh kelalaian. Kesadarannya membuat ia melihat bahwa Allah tidak jauh untuk didekati dan tidak dekat untuk dimiliki. Kehadirannya meliputi segalanya, namun tidak bisa disentuh oleh kesombongan rasa memiliki. Dari sini, hati belajar tenang, karena ia tidak lagi berusaha menguasai makna hidup, tetapi bersedia dijaga olehnya. Makrifat juga mengajarkan seseorang untuk membaca tanda-tanda dengan lebih lembut. Peristiwa kecil tidak lagi dianggap kebetulan, dan peristiwa besar tidak lagi dianggap mutlak. Segalanya dipahami sebagai bagian dari pengaturan yang penuh hikmah, meski tidak selalu bisa dipahami saat itu juga. Hati yang bermakrifat tidak tergesa-gesa menilai, karena ia sadar bahwa pandangannya terbatas, sementara ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kesadaran ini melahirkan kesabaran yang tidak dipaksakan dan keikhlasan yang tidak dibuat-buat. Namun makrifat sejati selalu berjalan bersama adab yang dalam. Semakin seseorang merasa dekat, semakin ia menjaga sikap. Ia berhati-hati dalam ucapan, lembut dalam penilaian, dan rendah dalam memandang dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kedekatan bukan alasan untuk merasa istimewa,
melainkan alasan untuk semakin takut kehilangan penjagaan Allah. Dalam makrifat, rasa takut dan cinta tidak saling meniadakan, tetapi saling menyeimbangkan. Takut membuat hati waspada, cinta membuat hati tetap berharap. Pada akhirnya, makrifat tidak menjadikan seseorang merasa telah sampai, tetapi justru menyadari bahwa perjalanan tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap hari adalah kesempatan untuk lebih sadar, dan setiap kelalaian adalah panggilan untuk kembali. Orang yang bermarifat tidak mencari pengalaman spiritual yang luar biasa, karena ia telah menemukan keagungan dalam hal-hal yang sederhana. Ia hidup dengan hati yang terjaga, menyadari bahwa setiap tarikan napas adalah izin, dan setiap detik keberadaan adalah rahmat. Dalam kesadaran seperti inilah, ibadah tidak lagi dibatasi oleh waktu, karena hidup itu sendiri telah menjadi jalan pengenalan kepada Allah. Bab 4. Zikir yang terjaga di dalam hati. Zikir tidak selalu membutuhkan suara, sebagaimana cahaya tidak selalu membutuhkan nyala api. Ada zikir yang hidup di kedalaman hati, tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi bergetar di alam batin. Zikir ini lahir dari kesadaran bahwa Allah menyertai setiap keadaan, bukan hanya saat lidah menyebut namanya. Ketika hati terjaga, bahkan diam pun bisa menjadi pengakuan akan kehadirannya. Inilah zikir yang tidak bergantung pada suasana hening atau tempat yang sunyi, karena ia tumbuh dari kesadaran yang terus menyala di dalam diri. Zikir yang terjaga membuat seseorang membawa Tuhan ke dalam setiap aktivitasnya. Ia bekerja dengan niat yang lurus, berbicara dengan adab, dan mengambil keputusan dengan rasa tanggung jawab batin. Bukan karena ia ingin terlihat saleh, tetapi karena ia sadar bahwa setiap gerak berada dalam pengawasan Allah. Kesadaran ini menahan lidah dari ucapan yang melukai, menahan hati dari niat yang kotor, dan menahan langkah dari jalan yang menjauhkan. Zikir semacam ini tidak melelahkan, karena ia bukan tambahan dalam hidup, melainkan cara hidup itu sendiri. Dalam zikir yang sunyi, seseorang belajar menjaga batinnya lebih dari menjaga penampilannya. Ia menyadari bahwa kelalaian paling berbahaya bukan ketika lupa menyebut nama Allah dengan lisan, tetapi ketika hati dikuasai oleh kesombongan, iri, atau rasa merasa lebih baik dari yang lain. Zikir batin menjaga hati tetap rendah, karena ia selalu diingatkan akan kelemahan diri. Ia tahu bahwa tanpa pertolongan Allah, ia tidak lebih kuat, tidak lebih bijak, dan tidak lebih selamat dibanding siapapun. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati yang lembut, bukan yang dipaksakan. Zikir yang terus mengalir juga mengubah cara seseorang menghadapi gejolak batin. Ketika marah datang, ia tidak langsung menuruti, karena hatinya terjaga. Ketika sedih menyelimuti, ia tidak tenggelam terlalu dalam, karena ia sadar ada Allah yang melihat dan mengetahui. Zikir batin tidak menghilangkan emosi, tetapi menempatkannya pada posisi yang tepat. Emosi menjadi pesan, bukan penguasa. Dengan cara ini, seseorang tidak lagi dikuasai oleh dirinya sendiri, tetapi dipimpin oleh kesadaran yang lebih tinggi. Pada akhirnya, zikir yang sejati bukan tentang seberapa sering nama Allah diucapkan, tetapi seberapa dalam kesadaran akannya menjaga hidup. Orang yang hatinya berzikir tidak selalu terlihat berbeda di mata manusia, tetapi ia berbeda dalam cara memaknai hidup. Ia berjalan dengan kehati-hatian, hidup dengan kesadaran, dan kembali dengan penyesalan setiap kali lalai. Zikir ini tidak berhenti ketika aktivitas selesai, karena ia tidak bergantung pada waktu. Selama hati masih terjaga, selama kesadaran masih hidup, zikir itu terus mengalir, sunyi, lembut, namun penuh daya ruhani yang menjaga jiwa tetap dekat dengan Allah. Bab 5. Ketika dunia tidak lagi menipu hati. Pada suatu titik dalam perjalanan batin, dunia berhenti berkilau seperti sebelumnya. Bukan karena ia kehilangan warna, tetapi karena hati mulai melihatnya dengan kejernihan yang berbeda. Apa yang dulu dikejar dengan penuh nafsu kini terasa biasa, dan apa yang dulu ditakuti kini tidak lagi menakutkan. Kesadaran ilahi perlahan membuka tabir bahwa dunia bukanlah tujuan, melainkan sarana. Ia hadir bukan untuk dimiliki sepenuhnya, tetapi untuk dilalui dengan adab. Dari sini seseorang mulai terbebas dari jerat ilusi yang selama ini membuat hati lelah tanpa disadari. Ketika dunia tidak lagi menipu,
seseorang berhenti menggantungkan harga dirinya pada apa yang ia punya atau tidak punya. Kekayaan tidak membuatnya merasa tinggi, dan kekurangan tidak membuatnya merasa hina. Ia memahami bahwa nilai diri tidak diukur oleh penilaian manusia, melainkan oleh kejujuran hati di hadapan Allah. Kesadaran ini membebaskan jiwa dari perlombaan yang melelahkan, dari keinginan untuk selalu terlihat berhasil, dan dari rasa iri terhadap jalan hidup orang lain. Hatinya mulai tenang karena ia tidak lagi sibuk membandingkan takdir. Dalam pandangan yang jernih, dunia dilihat sebagai tempat ujian yang halus. Nikmat datang untuk menguji syukur, dan kehilangan datang untuk menguji keikhlasan. Tidak ada yang benar-benar netral, karena setiap keadaan membawa pesan. Orang yang sadar tidak larut dalam kesenangan hingga lupa, dan tidak tenggelam dalam kesedihan hingga putus asa. Ia belajar berdiri di tengah, menjaga keseimbangan batin, karena ia tahu bahwa dunia selalu berubah. Sementara sandaran sejati hanya satu. Kesadaran ini menjadikan hidup terasa lebih ringan, meski beban tidak berkurang. Ketika dunia tidak lagi menipu, seseorang juga belajar menggunakan dunia tanpa diperbudak olehnya. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak menjadikan hasil sebagai Tuhan baru. Ia berusaha memperbaiki hidup, namun tidak mengorbankan nilai dan nurani. Dunia berada di tangannya, bukan di hatinya. Dari sini lahir kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, karena yang dipertimbangkan bukan hanya untung dan rugi, tetapi juga keberkahan dan dampaknya bagi batin. Ia tidak lagi tergesa-gesa mengejar sesuatu yang belum tentu mendekatkan. Pada akhirnya, dunia yang tidak lagi menipu justru menjadi guru yang jujur. Ia mengajarkan bahwa segala yang datang pasti pergi, dan segala yang dimiliki suatu saat akan dilepaskan. Kesadaran ini tidak melahirkan sikap menjauh dari kehidupan, tetapi sikap hadir dengan kewaspadaan rohani. Seseorang tetap hidup sepenuhnya, mencintai dengan wajar, berjuang dengan sungguh-sungguh, namun hatinya tetap terikat pada Yang Maha Kekal. Dalam keadaan seperti ini, dunia tidak lagi menjadi penghalang menuju Allah, melainkan jalan yang dilalui dengan kesadaran, sehingga setiap langkah tetap bernilai ibadah yang mengalir tanpa henti. Bab 6. Ujian sebagai jalan penjernihan hati. Ujian seringkali datang bukan untuk merobohkan, melainkan untuk mengungkap apa yang selama ini tersembunyi di dalam hati. Saat hidup berjalan lancar, banyak hal tampak baik-baik saja. Namun ketika ketenangan direnggut, ketika rencana runtuh, dan ketika doa terasa hampa, disitulah isi batin mulai terlihat. Kesadaran ilahi perlahan mengajarkan bahwa ujian bukan tanda dijauhkan, tetapi seringkali tanda sedang diperhatikan. Melalui ujian, hati diajak untuk kembali bertanya, kepada siapa sebenarnya ia bersandar selama ini? Dalam ujian, seseorang mulai menyadari keterbatasan dirinya dengan cara yang paling jujur. Semua yang dulu terasa kokoh ternyata rapuh, dan semua yang dulu diandalkan ternyata bisa hilang. Pada titik ini, ada dua kemungkinan. Hati mengeras dalam penolakan, atau hati melunak dalam kepasrahan. Orang yang memilih sadar tidak menganggap ujian sebagai musuh, tetapi sebagai cermin. Ia melihat bagaimana reaksi batinnya, bagaimana prasangkanya kepada Allah, dan bagaimana ketulusan doanya ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan selainnya. Ujian juga membersihkan niat yang selama ini tercampur. Banyak amal terlihat baik saat keadaan mendukung, tetapi baru teruji saat kenyamanan dicabut. Kesadaran membuat seseorang menyadari bahwa tidak semua yang ia lakukan murni karena Allah. Dan pengakuan inilah awal dari kejujuran batin. Dalam kejujuran tersebut, ia tidak menyalahkan diri secara berlebihan, tetapi dengan rendah hati memohon perbaikan. Ia memahami bahwa dibersihkan memang terasa perih, namun tanpa pembersihan, hati tidak akan jernih. Di tengah ujian, seseorang belajar makna berserah yang sebenarnya. Berserah bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berhenti melawan ketentuan. Ia tetap melangkah, tetap berikhtiar, namun hatinya tidak lagi memaksa hasil sesuai keinginannya. Kesadaran ini menenangkan, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi telah melewati ilmu dan kebijaksanaan Allah. Dalam keadaan seperti ini, air mata tidak lagi menjadi tanda kelemahan, tetapi menjadi bahasa jiwa yang sedang kembali ke asalnya. Pada akhirnya ujian yang dilalui dengan kesadaran meninggalkan jejak yang dalam. Ia tidak selalu mengubah keadaan luar, tetapi hampir selalu mengubah keadaan dalam.
Hati menjadi lebih lembut, lebih peka, dan lebih berhati-hati dalam memandang hidup. Orang yang telah dijernihkan oleh ujian tidak mudah menghakimi penderitaan orang lain karena ia tahu rasanya jatuh dan bangkit dalam sunyi. Dari sinilah ibadah yang mengalir tanpa henti menemukan bentuknya yang paling jujur. Karena kesadaran yang lahir dari ujian adalah kesadaran yang telah ditempa, bukan sekadar dipelajari. Bab 7. Waktu yang menjadi saksi kesadaran. Waktu sering kali terasa seperti sesuatu yang mengejar, menekan, dan tidak pernah menunggu. Banyak manusia hidup di bawah bayang-bayang masa lalu atau kecemasan akan masa depan, hingga lupa hadir sepenuhnya di saat ini. Namun ketika kesadaran ilahi mulai tumbuh, waktu tidak lagi dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai amanah yang halus. Setiap detik dipahami bukan sekadar berlalu, tetapi sedang mencatat. Bukan hanya mencatat apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana hati menyikapinya. Dari sinilah seseorang mulai menghargai waktu sebagai ruang perjumpaan dengan Allah. Kesadaran terhadap waktu membuat seseorang berhenti menunda kebaikan. Ia memahami bahwa niat baik yang tidak segera diwujudkan seringkali hanyalah keinginan yang menunggu layu. Ia tidak lagi berkata nanti untuk hal-hal yang mendekatkan, karena ia tahu bahwa kesempatan tidak selalu datang dua kali. Namun kesadaran ini juga tidak membuatnya tergesa-gesa. Ia tetap tenang karena ia tahu bahwa setiap perkara memiliki waktunya sendiri. Ia berjalan dengan ritme yang seimbang, tidak didorong oleh ketakutan, dan tidak ditahan oleh kemalasan. Dalam pandangan yang jernih, waktu menjadi guru yang tegas namun adil. Ia tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat, dan tidak bisa diulang. Kesadaran akan hal ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam memilih apa yang ia isi dalam hidupnya. Ia mulai mengurangi hal-hal yang tidak perlu, bukan karena ingin terlihat zuhud, tetapi karena ia sadar bahwa waktu terlalu berharga untuk dihabiskan tanpa makna. Dari sini lahir kesederhanaan hidup yang tidak dibuat-buat, lahir dari pemahaman bahwa yang sedikit namun hadir lebih bernilai daripada yang banyak namun lalai. Kesadaran waktu juga menumbuhkan rasa tanggung jawab batin. Seseorang tidak lagi hidup seolah ia memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri di kemudian hari. Ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan, sekaligus kemungkinan terakhir. Namun pemahaman ini tidak melahirkan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan kewaspadaan yang menenangkan. Ia hidup dengan niat yang diperbarui, dengan doa yang terus mengalir, dan dengan kesadaran bahwa Allah menyertai setiap detik yang ia jalani, baik dalam terang maupun dalam gelap. Pada akhirnya, waktu bagi orang yang sadar bukan lagi sekadar hitungan usia, tetapi kedalaman kehadiran. Panjang atau pendek hidup tidak lagi menjadi ukuran utama, karena yang dinilai adalah bagaimana hati hadir dalam setiap detik. Orang seperti ini mungkin menjalani hari yang sama seperti manusia lain, namun batinnya hidup dalam kesadaran yang berbeda. Setiap pagi menjadi amanah, setiap malam menjadi perenungan, dan setiap detik menjadi saksi. Dalam kesadaran inilah waktu tidak lagi berlalu sia-sia, karena ia telah berubah menjadi ibadah yang mengalir tanpa henti, mengikuti denyut kehidupan itu sendiri. Bab 8. Sunyi yang membuka pintu pengertian. Tidak semua orang siap bertemu dengan sunyi. Bagi sebagian hati, sunyi terasa menakutkan, karena di sanalah suara batin mulai terdengar tanpa bisa dihindari. Ketika hiruk-pikuk dunia mereda, ketika tidak ada lagi yang mengalihkan perhatian, seseorang berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Namun bagi jiwa yang sedang bertumbuh dalam kesadaran ilahi, sunyi bukan ruang kekosongan, melainkan ruang kejujuran. Di sanalah tabir mulai tersingkap, dan hati diajak untuk melihat apa adanya, tanpa topeng, tanpa pembelaan. Dalam sunyi, seseorang mulai menyadari betapa sering ia lari dari dirinya sendiri. Kesibukan, percakapan, dan pencapaian seringkali menjadi cara halus untuk menghindari kegelisahan batin. Ketika semua itu berhenti, kegelisahan muncul ke permukaan, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk dipahami. Kesadaran membuat seseorang tidak lagi memusuhi kegelisahan tersebut. Ia duduk bersamanya, mengamati dengan lembut, hingga perlahan ia menyadari bahwa di balik kegelisahan itu ada kerinduan yang dalam kepada Allah. Kerinduan yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Sunyi juga mengajarkan bahasa yang tidak bisa dipelajari dari kata-kata.
Dalam keheningan, doa tidak selalu terucap, tetapi terasa. Permohonan tidak selalu berbentuk kalimat, tetapi hadir sebagai kepasrahan yang utuh. Seseorang mulai memahami bahwa Allah tidak menunggu suara, tetapi kejujuran. Ia merasakan bahwa kehadiran ilahi justru lebih dekat ketika tidak ada yang dipaksakan. Ketika hati berhenti berpura-pura kuat dan berani mengakui kelemahannya. Dari sini, sunyi berubah menjadi tempat berlindung, bukan lagi sesuatu yang dihindari. Kesadaran yang tumbuh dalam sunyi membuat seseorang lebih peka ketika kembali ke keramaian. Ia tidak mudah terseret oleh emosi orang lain, tidak mudah larut dalam penilaian yang tergesa-gesa. Sunyi telah mengajarinya untuk mendengar sebelum bereaksi, memahami sebelum menilai. Hatinya menjadi lebih lapang karena ia tidak lagi memikul beban untuk selalu terlihat benar. Ia tahu bahwa kebenaran sejati tidak selalu perlu dibela dengan suara keras, tetapi dengan keteguhan batin yang tenang. Pada akhirnya, sunyi menjadi salah satu anugerah paling halus dalam perjalanan makrifat. Ia bukan pelarian dari dunia, tetapi ruang pengisian sebelum kembali ke dunia dengan kesadaran yang lebih jernih. Orang yang telah belajar bersahabat dengan sunyi tidak lagi takut sendirian, karena ia tahu bahwa kesendirian tidak selalu berarti keterpisahan. Dalam sunyi, ia justru merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan, kedekatan yang menguatkan. Dan dari sanalah, ibadah terus mengalir tanpa suara, tanpa jeda, menjaga hati tetap terhubung dengan Allah di setiap keadaan. Bab 9. Hidup yang menjadi zikir panjang. Pada tahap kesadaran tertentu, seseorang tidak lagi memisahkan antara hidup dan ibadah. Ia tidak melihat ibadah sebagai aktivitas tambahan di sela-sela kehidupan, tetapi sebagai napas yang menghidupi seluruh aktivitas itu sendiri. Kesadaran ilahi menjadikan hidup terasa seperti zikir yang panjang, mengalir dari satu keadaan ke keadaan lain tanpa terputus. Bukan karena ia selalu mengingat Allah secara verbal, tetapi karena hatinya menetap dalam kesadaran bahwa Allah menyertainya dalam setiap gerak dan diam. Hidup yang menjadi zikir panjang membuat niat memegang peranan yang sangat dalam. Segala sesuatu bermula dari arah hati. Ketika niat terjaga, pekerjaan yang tampak biasa berubah menjadi amal yang bernilai. Ketika niat lalai, ibadah yang tampak mulia bisa kehilangan ruhnya. Kesadaran ini membuat seseorang lebih berhati-hati terhadap isi batinnya dibanding penampilan luarnya. Ia tidak terlalu sibuk terlihat benar, tetapi sibuk meluruskan arah dalam diam, karena ia tahu bahwa Allah melihat sebelum sesuatu terlihat oleh manusia. Dalam zikir kehidupan ini, seseorang belajar menerima dirinya dengan jujur. Ia menyadari bahwa ia tidak selalu kuat, tidak selalu sabar, dan tidak selalu benar. Namun kesadaran membuatnya tidak terjebak dalam keputusasaan. Setiap kekurangan menjadi panggilan untuk kembali, bukan alasan untuk menjauh. Ia memahami bahwa kembali kepada Allah tidak menunggu kesempurnaan, tetapi kejujuran. Dari sini lahir ketenangan yang lembut, karena ia tidak lagi berperang dengan dirinya sendiri, melainkan berjalan bersamanya menuju perbaikan. Hidup yang berzikir juga mengubah cara seseorang memandang lelah. Lelah tidak lagi dipahami sebagai beban semata, tetapi sebagai tanda bahwa ia sedang menjalani amanah. Selama lelah itu tidak menjauhkan dari kesadaran, ia justru menjadi saksi ketulusan. Seseorang tidak lagi terlalu menuntut hasil, karena ia tahu bahwa nilai sejati terletak pada kehadiran hati saat berproses. Dengan cara ini, kegagalan tidak menghancurkan dan keberhasilan tidak membutakan, karena keduanya ditempatkan pada posisi yang wajar. Pada akhirnya, hidup yang menjadi zikir panjang tidak selalu terlihat istimewa dari luar. Ia tampak sederhana, bahkan biasa. Namun di dalamnya ada kesadaran yang terus menyala, menjaga arah dan niat. Orang yang hidup dalam kesadaran ini tidak mengklaim telah sampai, karena ia tahu perjalanan masih berlangsung. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk hadir, setiap kesalahan adalah panggilan untuk kembali. Dan selama hati terus kembali, zikir itu tidak pernah terputus, mengalir bersama hidup hingga saat perjumpaan yang paling akhir. Bab 10. Ketika ibadah tak pernah berakhir. Pada akhirnya, perjalanan kesadaran membawa seseorang pada pemahaman yang paling sunyi, namun paling dalam, bahwa ibadah sejati tidak pernah benar-benar berhenti.
Ia tidak dimulai hanya ketika niat diucapkan dan tidak berakhir ketika salam terakhir dilantunkan. Ibadah yang mengalir tanpa henti lahir dari hati yang telah menetap dalam kehadiran Allah. Di titik ini, seseorang tidak lagi bertanya kapan ia sedang beribadah, karena hidup itu sendiri telah menjadi ruang penghambaan. Setiap keadaan, baik lapang maupun sempit, diterima sebagai bagian dari dialog yang terus berlangsung antara hamba dan Tuhannya. Kesadaran ini mengubah cara seseorang memandang kesempurnaan. Ia tidak lagi mengejar keadaan ideal untuk mendekat kepada Allah, karena ia menyadari bahwa mendekat tidak menunggu kondisi tertentu. Dalam jatuh pun ada ibadah, selama hati tidak berpaling. Dalam keliru pun ada penghambaan, selama ada penyesalan dan kembali. Orang yang telah sampai pada pemahaman ini tidak menganggap dirinya suci, justru ia semakin peka terhadap kekurangan. Namun kepekaan itu tidak melemahkan, karena ia tahu bahwa rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesalahan hambanya. Ibadah yang tidak berakhir juga melahirkan sikap hidup yang penuh kelembutan. Seseorang tidak lagi keras kepada dirinya sendiri, dan tidak pula keras kepada orang lain. Ia memahami bahwa setiap jiwa sedang menempuh jalannya masing-masing dengan beban dan ujian yang tidak selalu tampak. Kesadaran ini membuatnya lebih memilih doa daripada celaan, lebih memilih memahami daripada menghakimi. Ia tidak sibuk memperbaiki dunia dengan kemarahan, tetapi dengan kehadiran batin yang tenang dan niat yang jernih. Ketika kematian mulai terasa dekat dalam kesadaran, bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai kepastian, hidup justru menjadi lebih bermakna. Seseorang tidak hidup dalam bayang-bayang akhir, tetapi dalam kesiapan untuk pulang kapan saja. Kesadaran ilahi membuatnya memandang kematian bukan sebagai pemutus ibadah, melainkan sebagai perpindahan keadaan. Apa yang selama ini dilatih dalam hidup, kehadiran, kejujuran, dan penyerahan, itulah yang akan dibawa. Tidak ada yang tiba-tiba, karena akhir adalah lanjutan dari apa yang terus dihidupi. Disinilah ibadah menemukan maknanya yang paling utuh. Bukan sekadar rangkaian amal, tetapi keadaan jiwa. Bukan tentang seberapa banyak yang dilakukan, tetapi seberapa sadar seseorang menjalaninya. Ibadah yang mengalir tanpa henti adalah ibadah orang yang hidup dengan hati terjaga, yang jatuh namun kembali, yang lemah namun bersandar, yang berjalan tanpa merasa memiliki jalan itu sendiri. Dan ketika saat pulang itu tiba, ia tidak datang sebagai orang asing, tetapi sebagai hamba yang telah lama berjalan dalam kesadaran menuju Allah yang sejak awal tidak pernah jauh darinya. Dan kini, sebelum kita benar-benar menutup perjumpaan ini, biarkan satu hal tinggal di dalam hati, bahwa ibadah tidak selalu meminta kita menjadi sempurna, tetapi meminta kita untuk hadir dengan jujur. Jika hari ini hatimu sedikit lebih sadar, sedikit lebih tenang, itu sudah cukup sebagai langkah pulang. Jangan terburu-buru pergi, bawalah kesadaran ini ke dalam hidupmu setelah video ini berakhir. Saat bekerja, saat diam, bahkan saat lelah. Karena Allah tidak menunggu kita di akhir perjalanan, Dia menyertai kita di setiap langkahnya. Semoga apa yang kita renungkan hari ini menjadi cahaya kecil yang menjaga batin, sampai kita bertemu kembali dalam kesadaran yang terus tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.